Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gideon Ramadan, NRP 23/2020-04 dari kelas B akan mempresentasikan analisis perubahan kerapatan hutan menggunakan metode NDVI dan FV pada citra satelit Landsat 8 tahun 2013 dan 2016. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada identitas artikel jurnal oleh Nanang Noviantoro Prasetyo, Bandi Sasmito, dan Yudo Prasetyo, program studi teknik geodesi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang latar belakang Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas kawasan hutan terbesar di dunia yang menjadi sumber bagi kehidupan bangsa, dan Indonesia mewarisi sumber daya alam yang sangat kaya raya. Dari luas hutan berjumlah 133.300.054,98 hektar, hanya tersisa sekitar 43 juta hektar yang masuk dalam kategori hutan perawan. Itu dikutip dari Kemenhub tahun 2010. Data sejak tahun 1880, Pulau Jawa memiliki luasan hutan sebesar 12 juta hektar. Kini setelah 130 tahun yang berlalu, hutan di Jawa tinggal 3 juta hektar. Dan berarti setelah 130 tahun, sekitar 75% hutan di Jawa menghilang atau punah. Dikutip dari DPR tahun 2013. Lalu perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat persebaran nilai indeks vegetasi berdasarkan algoritma NDVI dan FV di Kabupaten Semarang. Yang kedua, berapa luasan hutan dan perubahan hutan yang terjadi di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 dan 2016 berdasarkan proses klasifikasi terbimbing dengan menggunakan citra Landsat 8. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil analisis metode NDVI dan FV terkait efektivitas dalam pendeteksian kerapatan hutan di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 dan 2016 berdasarkan validasi lapangan. Lalu adapun tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan dari penelitian yang pertama mengetahui persebaran nilai indeks vegetasi NDVI dan FV yang ada di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 dan 2016 dengan menggunakan citra Landsat 8. Lalu mengetahui besaran dan luas hutan dan perubahan luas hutan yang terjadi di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 dan 2016 dengan menggunakan citra Landsat 8. Lalu tujuan yang ketiga, mengetahui keakuratan antara indeks vegetasi NDVI dan FV dalam proses pendeteksian kepadatan hutan. Lalu adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama memberi sumbangan penelitian dan pengkajian pustaka untuk pengembangan ilmu dan yang berkaitan dengan pengolahan citra satelit dalam bidang kehutanan. Yang kedua, menjelaskan metode penginderaan jauh yang dapat digunakan dalam proses penentuan kepadatan hutan. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama, metodologi penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Setelah melakukan studi pustaka, melakukan pengumpulan data. Adapun data-data yang harus dikumpulkan, yang pertama ada data administrasi Kabupaten Semarang, lalu ada data dari citra Landsat 8 tahun 2013 dan 2016, lalu ada peta RBI Kabupaten Semarang berskala 1:25.000, lalu ada survei ubinan atau validasi lapangan. Dari citra Landsat 8 tahun 2013-2016 ini, kita harus melakukan koreksi radiometrik. Setelah melakukan koreksi radiometrik, melakukan koreksi geometrik. Ketika koreksi geometrik menghasilkan RMS kurang dari 0,5 piksel, maka harus diulangi kembali melakukan koreksi geometrik. Jika telah nilai RMS setelah 0,5 piksel, akan dilanjutkan menjadi pemotongan data citra. Di pemotongan citra ini ada dibagi dua pemotongan, yaitu supervised classification dan transformasi algoritma NDVI dan FV. Untuk supervised classification dilanjutkan dengan pengoreksian atau overall akurasi yang harus lebih dari 80%. Jika sudah overall akurasinya telah lebih dari 80%, akan menjadi peta tutupan lahan. Dan untuk transformasi algoritma akan dilanjutkan menjadi melakukan kelas kerapatan vegetasi. Dan itu pun sama, harus melebihi dari 80% overall akurasi. Setelah itu akan melakukan klasifikasi hutan atau overlay. Setelah melakukan klasifikasi hutan atau overlay, melakukan reklasifikasi kerapatan hutan. Lalu melakukan analisis kerapatan hutan. Dan di analisis kerapatan hutan ini harus diimbangi dengan validasi lapangan. Ketika sudah seimbang atau terpenuhi, akan dicetak menjadi peta klasifikasi hutan NDVI dan FV. Yang terakhir dalam keluarnya kesimpulan. Ini merupakan hasil penelitian tahun 2013.
Yang sebelah kiri merupakan peta NDVI, yang sebelah kanan merupakan peta dari FI. Dan dari tabel di atas, dari peta di atas akan dapat dibaca melalui tabel ada perbedaan yang signifikan di kerapatan sedang dan kerapatan tinggi. Di kerapatan sedang, jumlah luasan hektarnya di NDVI 2013 merupakan 136,71, di FI 9.494,19 hektar. Lalu untuk di kerapatan tinggi di NDVI 2013 berjumlah 25.418,4 dan di FI 2013 berjumlah 15.149,3. Lalu dari hasil penelitian tahun 2016 dapat disimpulkan di sini dalam kurun waktu 3 tahun saja kerapatan atau penambahan jumlah hutan daerah Kabupaten Semarang meningkat kurang lebih dari 1.000 hektar. Untuk analisis dari 30 sampel pada tabel di atas terdapat ketidaksesuaian antara metode NDVI dan FI dengan hasil survei lapangan. Bila dipresentasikan, maka persentase keakuratan metode NDVI dan FI berdasarkan survei ubinan masing-masing sebesar 53,33% dan 80%. Dari hasil survei ubinan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase FI lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode FI lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan. Dikarenakan pada metode FI menggunakan band biru pada prosesnya yang berfungsi untuk mengkoreksi atmosfer. Dan FI lebih responsif untuk penentuan variasi struktur kanopi, termasuk Layoff Area Index atau LAI, dan jenis kanopi, fisiogonomi tanaman, dan arsitektur kanopi. Dikutip dari Hafiz tahun 2013. Lalu kesimpulan berdasarkan uji ketelitian dengan teknik survei ubinan didapatkan ketelitian metode algoritma NDVI sebesar 53,33% dan FI sebesar 80%. Dari hasil survei ubinan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase FI lebih besar dan mengindikasikan bahwa metode FI yang lebih teliti untuk proses penentuan kerapatan hutan dikarenakan metode FI menggunakan band atau kanal yang biru pada proses yang berfungsi untuk mengkoreksi atmosfer. Berdasarkan klasifikasi terbimbing, didapat luas hutan Kabupaten Semarang sebesar 25.556,100 hektar are di tahun 2013 dan mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 1.000 menjadi 26.720,300 hektar di tahun 2016. Lalu ini merupakan daftar pustaka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.